Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Apa kabar kalian? Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan belajar Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, pelajaran ke-17, Berdoa kepada Allah. Mari kita mulai belajar dengan penuh semangat. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pasti kalian sudah sering berdoa. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan doa? Berdoa adalah berkomunikasi atau berbicara dengan Tuhan. Doa merupakan ungkapan hati kita yang jujur kepada Tuhan dalam keadaan suka maupun duka. Berdoa adalah suatu kewajiban untuk menghormati Tuhan, Sang Pencipta dan Pemberi hidup. Berdoa harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Doa dapat dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Ada pula macam-macam maksud doa, yaitu doa pujian, doa syukur, dan doa permohonan. Sekarang, mari kita belajar berdoa dari kisah Santa Teresia dari Avila. Santa Teresia mengajarkan bahwa kita harus memiliki kepercayaan yang besar akan penyelenggaraan Tuhan bagi kita. Santa Teresia berdoa dengan cinta yang menyala-nyala dan bekerja keras melakukan tugas-tugasnya di dalam biara. Santa Teresia menulis bahwa seorang yang memiliki Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun. Ia menjelaskan arti doa sebagai ungkapan hati, suatu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah pencobaan dan di tengah kegembiraan. Nah, bagaimana doa yang baik dan benar menurut Tuhan Yesus? Mari kita bersama-sama membaca dari Injil Matius, bab 6, ayat 5-13. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami, pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, kita sudah membaca Injil Matius tentang Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Dalam Injil tadi, Tuhan Yesus mengajarkan kita cara berdoa yang baik adalah di tempat yang sepi. Tidak seperti orang munafik yang berdoa di pinggir jalan supaya dilihat orang. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita doa yang sangat indah, yaitu doa Bapa Kami. Dalam doa Bapa Kami, kita menyebut Tuhan sebagai Bapa, dan kita adalah anak-anak-Nya. Dalam doa Bapa Kami, ada beberapa permohonan kita kepada Allah. Yang pertama, nama Bapa dimuliakan. Yang kedua, kita memohon kedatangan kerajaan Allah. Yang ketiga, kehendak-Nya terlaksana. Yang keempat, Bapa memberi rejeki yang cukup setiap hari. Yang kelima, Bapa mengampuni kesalahan kita. Dan yang keenam, kita memohon agar Bapa menjauhkan kita dari yang jahat. Sekarang, mari kita renungkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jawablah dalam hati kalian masing-masing dengan jujur. Apakah aku sudah rajin berdoa? Apakah aku sudah bisa berdoa Bapa Kami? Demikian materi pelajaran hari ini tentang berdoa kepada Allah. Tugas anak-anak, tuliskan doa Bapa Kami di buku, kemudian hiaslah dengan indah sesuai kreativitas kalian. Jangan lupa untuk selalu rajin berdoa. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati.